mengikuti ikhwanya ini. Ya mungkin saja, insya Allah tanggal 27 Ramadan kita apa namanya berhusnudzon kepada Allah. Semoga saja tanpa sekali lagi mengejelekan tanggal-tanggal yang lain itu, tanggal 23 dan di mana selalu beribadah. Yang terakhir apa sih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk di 10 akhir ini, maka Siti Aisyah meriwayatkan suatu hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk pada 10 yang akhir itu, tidak ada kata-kata sadda jizam. Yang pertama Rasulullah ini mengencangkan sahurnya, kencang, mengundi untuk artinya beliau siap untuk melaksanakan ibadah, ya mungkin zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menyapa kalian semuanya. Alhamdulillah di sore hari ini kita sedang akan melaksanakan bincang-bincang terkait tentang bulan Ramadan bersama Ustadz Ahmadi. Mungkin kita akan berbincang-bincang banyak dan begitu pun juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau. Mungkin beliaunya ada ada ucapan-ucapan atau kata-kata yang baik untuk menyapa para sahabat-sahabat channel Maliki Ismail. Mungkin Ustaz bisa langsung. Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadi. Kebetulan alhamdulillah kami dikunjungi oleh Akhina Ustaz Ismail ini. Saya sangat bangga sekali bersama beliau dapat berjumpa dan bersuara di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Wallahu insyaallah. Mungkin kita langsung masuk kepada konsep pembahasan kita, yaitu tentang bincang-bincang seputar bulan Ramadan. Begini Ustaz, terkait tentang soal-soal yang akan kita pertanyakan kepada Ustaz, mungkin kita mulai dari soal yang pertama. Soalnya ada 5 pertanyaan yang perlu jenengan jawab Ustaznya. Mungkin pertanyaan yang pertama, apa sih definisi kronologi dan spesial malam spesial itu? Maksudnya malam Lailatul Qadar itu Ustaz. Mungkin itu soal yang pertama. Terima kasih, Masya Allah. Kalau kita, alhamdulillah, kita sudah diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dari awal puasa sampai hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga kalau Allah Subhanahu Wa Taala sampai tuntas kita melaksanakan puasa ini selama 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah memasuki 10 yang akhir. Alhamdulillah nanti malam ini sudah tanggal berapa? Nanti malam tanggal 21 ya, tanggal 21, di mana malam tanggal 21 ini kita sudah bersiap-siap untuk menyambut malam spesial tadi, malam spesial untuk umat Nabi Muhammad, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Semoga kita bisa mendapatkan malam yang penuh baik. Mungkin itu saja. Ya, itu mungkin ya. Mungkin pertanyaan yang kedua, bagaimanakah tanggapan para ulama terkait malam spesial itu? Maksudnya malam Lailatul Qadar. Pernah suatu kali Rasulullah SAW ini diceritakan oleh Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Beliau pernah suatu kali Rasulullah SAW suatu kali itu merasa seakan-akan
kepikiran. Iya. Kenapa? Karena beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan umur umat-umat sebelum kita. Ya. Contohnya di dalam Al-Qur'an pernah disebutkan contohnya Nabi Nuh alaihissalam dengan para umatnya. Beliau ya Allah taala dianugerahkan al-fasanah illa 50 ama. Masya Allah. Umurnya 1000 kurang 50 tahun. Artinya 950 tahun. Ya berkisar itu. Mungkin ada di antara mereka mungkin yang berumur 900 tahun, 800 tahun. Ya secara logika kalau umurnya panjang, yang jelas amal kebaikannya juga akan bertambah. Masya Allah. Lebih banyak dari kita. Sedangkan setelah diberikan umurnya umat Nabi Muhammad, beliau seakan-akan merasa gimana, kepikiran, karena beliau dalam salah satu sabdanya, ummati ma baina sittin wa sab'in. Umatku umurnya berkisar antara 60 dengan 70 tahun. Secara logika juga, karena umurnya pendek, tentunya amalnya juga sedikit. Ini yang menjadikan Rasulullah agak sedikit galau, yang mungkin kepikiran. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira melalui malaikat Jibril alaihissalam bahwa Muhammad, jangan engkau gundah, jangan engkau gelisah, walaupun umatmu itu umurnya sedikit pendek, tetapi akan kami berikan yaitu kado spesial untuk kanjeng Nabi dan umatnya. Apa itu? Yaitu berupa malam Lailatul Qadar. Kalau kita beribadah satu hari saja di sana, maka sama dengan 1000 bulan. Kalau itu dikalikan, saya kalkulasikan 1000 bulan itu dibagi 12, itu 83. Kalau umur kita dari kita berumur 15 tahun sampai kira-kira mungkin dengan umur kanjeng Nabi 63 tahun, umpamanya Al-Fakir Ahmad ini umurnya 63. Amin ya Rabb. Ya. Umpamanya umur 63 tahun, maka dikalkulasi, maka semenjak saya itu dewasa umur 15 sampai 63 itu sekitar 48 tahun. Jadi 48 tahun dikali 83, maka umur kita menjadi 3.984 tahun. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya Rabb. Ini yang menjadikan Rasulullah SAW para pemirsa. Alhamdulillah kita mempunyai kanjeng Nabi sangat perhatian sama kita, sehingga umurnya yang sedikit, walaupun sedikit, tetapi amalnya melampaui daripada umat-umat yang lain. Masih sedekahnya, lain lagi hajinya, umrohnya. Dimana kalau semoga kita bisa berangkat haji dan umroh semua para pemirsa juga yang beriman. Kenapa? Satu ibadah di sana, satu sujud saja, satu rakaatnya kalau di Madinah dibalas dengan 100.000. Kalau di Madinah satu rakaatnya dibalas dengan 1000. Lain itunya. Itu seakan-akan bonus kepada umat Nabi Muhammad. Seakan-akan itu ada hanya di umat Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, ya Rasulullah. Terima kasih atas engkau ya Rasulullah. Inilah yang menjadikan Nabi Muhammad gembira dengan adanya malam. Mungkin ini adalah kado dari Allah, kado istimewa untuk kanjeng Nabi dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkait tentang malam spesial itu hanya ada di umat Muhammad. Mungkinkah ada di umat-umat terdahulu? Saya kira bulan tentang ini ya, kado istimewa itu. Kalau saya sepengetahuan saya yang saya kaji itu, cuma puasa ini memang bukan hanya bagi kita, ya, di umat kita, di umat Nabi Muhammad, di era kita, tetapi umat-umat terdahulu pun itu juga melaksanakan puasa. Tapi puasanya tidak sama dengan kita. Contohnya Nabi Daud alaihissalam, beliau satu hari berpuasa, satu hari terkenal paling baiknya puasa. Paling baiknya puasa Nabi Daud alaihissalam. Juga mungkin nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Tapi khusus untuk umatnya kanjeng Nabi, jadi diberikan Ramadan dalam suatu hadis Nabi, andaikan kau yang perlu ibadah, andaikan diberitahukan pahala yang ada di bulan Ramadan itu, maka seseorang itu akan berangan-angan
Ya Allah, jadikan antakuna sanakuluha Ramadan. Jadikan bulan-bulan ini bukan bulan yang lain, jadikan semua bulan itu bulan Ramadan. Maka ini khususnya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Seandainya dinampakkan pahalanya itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya mungkin kita beralih kepada pertanyaan atau session yang seterusnya, yaitu kapankah malam spesial itu terjadi dan apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya. Para ulama mayoritas juga ulama sepakat bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi tanggal di 10 yang akhir di bulan Ramadan. Tepatnya kata Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya, taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-asril akhir awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 yang akhir, di yang ganjil. Jadi yang ganjil ini yang perlu kita ya, alhamdulillah nanti malam sudah tanggal 23. Ya mungkin nanti malam mungkin bisa tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ini sudah Termasuk ganjil-ganjil. termasuk ganjil-ganjil. Nah, para ulama banyak berpendapat bahwa salah satu tanda-tandanya banyak. Di sini saya sebutkan di dalam kitab Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud itu beliau mengatakan salah satu tanda bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam itu tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Ya, artinya cerah. cerah, ya cerah. Tidak ada angin berhembus kencang. Seakan-akan angin itu sepoi-sepoi, enak di malam harinya. Terus malam terasa hening, tenang. Kita pun beribadah juga begitu. Jadi tenang, santai gitu. Enak itu, adem gitu kayaknya gitu. Ini menurut Imam Abu Dawud. Lain dengan Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari juga berkisah salah satu tanda malam Lailatul Qadar pada waktu itu pepohonan akan menundukkan daun-daunnya seperti seolah-olah pohon-pohon dan daun itu berzikir dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tanda. Ya mungkin kalau yang bisa melihat ini mungkin para auliyaillah, ya para wali-wali Allah, wali-wali Allah ya. Ya semoga kita bisa nyampe sendiri juga. Ya. Terus yang ketiga, tanda cahaya di waktu pagi harinya. Biasanya itu kata para ulama, matahari tampak baik, bagus, cerah, dan siang harinya itu tidak terlalu panas. Tidak terlalu panas. Nah di sini saya juga ada satu kaidah ini dipegang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau Al-Imam Al-Ghazali itu punya metode khusus. Kapan sih malam Lailatul Qadar itu bisa didapat? Nah gitu. Nah, saya buka dalam kitab Ianul Talibin, bisa dilihat oleh para pemirsa. Beliau adalah bahrul ilm, orang yang banyak ilmunya, dijuluki dengan lautan ilmu. Al-Imam Ghazali. Beliau mengatakan, qala Al-Ghazali wa ghayruhu anna ta'lamu fihi bil yawmil awwal min asy-syahr. Jadi Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa diketahui kapan kita menyambut puasa. Pada hari apa kita menyambut puasa? Berarti beliau sudah jernih ta'rif. Artinya beliau sudah melakukan kajian-kajian tentang ini. Ia tes di Ghazali, sudah pernah diuji di zaman Ghazali. Beliau mengatakan bisa dikenali itu bulan malam Lailatul Qadar dengan hari pertama. Kapan kita berpuasa? Beliau mengatakan fa'inkan awwaluhu yaumul ahad, kalau itu kita mulai dari ahad atau yaumul arbi'ah atau di hari Rabu, wa hiya lailatul tis'u wa isyrina, maka malam Lailatul Qadar itu tanggal 29. Nah di sini maksud saja karena ini agak banyak ini ya, saya singkat saja. Au yaumus sulasa, atau hari Selasa dimulai itu bulan Ramadan, awal Jumat atau hari Jumat. Nah, kita ini kemarin puasanya hari Jumat ya kemarin ya, hari Jumat. Maka kata beliau, fahiya lailatul sab'in wa isyirin. Insyaallah malam Lailatul Qadar tanggal 27 insyaallah. Tapi tidak menafikan para pemirsa yang budiman, yang
Jadi ini sebagai acuan saja, tapi tiap tanggal-tanggal ganjil kita tetap eksis untuk melakukan ibadah. Jadi ya, kita kalau kita lekor kita nanti pas kita leha-leha di tanggal-tanggal ganjil-ganjil yang lain, tidak. Ini tetap rahasia Allah. Tetapi kalau kata salah satu muridnya Abu Hasan Asy'ari, beliau mengatakan, "Wa mundu balaghatil rijal," ketika saya sudah sampai balik, kata beliau, "Mafatat nih Lailatul Qadar." Aku selalu memperoleh malam Lailatul Qadar ini. Bihadil faidah, dengan faidahnya Imam Ghazali. Atau beliau mengikuti faedah ini. Ya mungkin saja, insya Allah tanggal 27 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Kita berhusnudzon kepada Allah. Semoga saja tanpa sekali lagi mengecualikan tanggal-tanggal yang lain itu, tanggal 23 nanti malam selalu beribadah. Yang terakhir apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sudah masuk di 10 akhir ini? Maka Siti Aisyah meriwayatkan suatu hadis, karena Rasulullah SAW ketika sudah masuk pada 10 yang akhir itu, idza dakhala al-'ashru ay al-'ashru akhirah min Ramadan sadda izarahu. Yang pertama Rasulullah ini mengencangkan sarungnya. Kencang begini untuk artinya beliau siap untuk melaksanakan ibadah. Ya mungkin zikir kepada Allah Taala, tilawatul Quran, ya, dibaca, menghafal Al-Quran, baca sholawat kepada kanjeng Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ahya lailahu. Rasulullah membangunkan malamnya artinya oleh Rasulullah dihidupkan malam-malamnya untuk berzikir kepada Allah. Dan yang terakhir, jangan lupa sama adiknya, itu juga punya keluarga. Dan para pemirsa yang budiman juga begitu. Jadi yang ketiga ini yang penting, wa ayyadahu, membangunkan keluarganya. Jangan sampai keluarga-keluarga kita terutama di malam ganjil itu tidak melaksanakan tilawatul Quran, tidak melaksanakan sholat tahajud, sahur, pokoknya pekerjaan-pekerjaan. Ini mungkin salah satu tanda Lailatul Qadar. Ya, sangat mengesankan ceritanya ya, saya sampai terharu apalagi mendengar ceritanya siapa muridnya Abu Hasan Asy'ari yang sampai mengatakan ya tidak pernah terlewatkan atasnya Lailatul Qadar. Mungkin kita beralih kepada pertanyaan yang selanjutnya, apakah mungkin ada bacaan-bacaan yang dibaca ketika malam spesial ini? Penting, kiranya kita juga ketahui para pemirsa. Makanya penting kita mengaji seperti ini, kita share ya karena apa-apa yang telah didadalkan oleh Rasulullah itu semuanya baik dan bagus kita lakukan. Rasulullah SAW ketika sudah pernah satu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ketika aku menutupi malam Lailatul Qadar ini, bacaan apa yang harus aku baca? Maka ini adalah tradisi yang dilakukan oleh salafun saleh kita, bahwa di bulan Ramadan yang baik kita baca yaitu yang sudah kita baca di alhamdulillah di pondok-pondok kita diajari juga di mushola di masjid dulu gitu. Apa bacanya? Ternyata ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengatakan begini, doa dengan ini, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Syekh. Ini yang selalu dibaca gitu ya. Maka ketika mungkin malam itu malam-malam ganjil seperti nanti malam ini, perbanyak doa. Selain doa yang lain kita minta Allah Taala, tetapi ini yang warid dari Rasulullah ini. Allahumma inna afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Syekh. Itu adalah salah satu bacaan di samping. Jadi tidak menafikan bacaan-bacaan yang lain. Ya, di samping bacaan zikir itu kan baik semuanya, tetapi yang didahulukan adalah mungkin yang warid yang sudah Rasulullah lakukan dan beritahukan kepada sahabat-sahabat. Mungkin yang seterusnya, bisakah diceritakan orang-orang yang mendapat malam Lailatul Qadar sebelumnya ceritanya? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan kelebihannya mungkin. Kelebihannya.
banyak di sini kalau kita bercerita tentang orang-orang soleh, ya orang-orang soleh, masya Allah. Ada salah satu apa itu, saya belum mana ya, tapi saya pernah mendengar dulu kayak sepuh di Hasan Bingung pernah bercerita. Jadi salah satu wali Allah ini, beliau pada waktu sahur biasa beliau itu bangun jam 2 malam. Ya mungkin karena dulu agak jauh ya untuk mendapatkan air, akhirnya mereka pergi ke sungai atau ke kali gitu. Ketika beliau dengan Pak Nyai istrinya beliau ini ke kali, ke sungai. Nah, setelah itu biasa ini yang ini berwudu, terus yang Pak Nyai ini istrinya ini menimba air, terus malah air mencoblos gitu. Jadi untuk mencoblos ini ya, untuk anak-anak gitu, untuk menanam nasi. Nah, ketika diulek-ulek gitu ya, mencapai motornya campur gitu ya. Ternyata itu katanya berubah. Yang asalnya itu beras ini berubah menjadi emas. Dan diberitahukan itu, Mas, saya ini kok berubah menjadi emas. Nah, pada waktu itu beliau bertanya, ini tanggal berapa? Tanggal 27. Masya Allah, malam ini adalah malam. Apa yang beliau lakukan? Nah, ini yang perlu kalau orang-orang wali, orang-orang soleh, beliau berdoa. Ayo mari kita berdoa kepada Allah. Dia berdoa lebih mungkin 1 jam berdoa kepada Allah, meminta semua diminta. Yang menjadi orang yang bertakwa, alim, menjadi orang yang cocok dan taat kepada Allah Taala, senang, dermawan, murah rezekinya, ngagungin putra putri yang solehat, rezekinya bisa berhaji dan umroh, gitu. Doanya semuanya. Subhanallah, sampai terakhir ketika sudah alhamdulillahirabbil alamin, sudah diminta dilihat lagi itu berasnya, katanya berubah lagi menjadi beras lagi semula. Jadi bukan emas berlian yang tadi. Andaikan kepada kita semua itu, masya Allah, kita dapat emas, kita dapat berlian, berapa satu itu, masya Allah. Mungkin kalau Ahmadi yang dapat ini Al-Fakir, ya Allah, ini merupakan masya Allah. Masih tak beli, masih tapi lain dengan ini yang memberikan. Ketika mendapatkan seperti itu, yakinlah bahwa itu malam Lailatul. Ada lagi saya baca itu dalam Belitung Sidung ini. Ya, saya sering baca kitab-kitab bagus ya. Salah satu ada seorang wali rumah itu kerjanya nelayan. Iya, nelayan. Di mana? Di Nengi Meraun gitu. Iya. Ya, nangkap ikan gitu, nangkap ikan. Terus ketika ditangkap ikan, tahu-tahu dia sahur waktu itu. Ya, dia membawa bekal dari rumah. Ketika sahur, minumnya biasa, dia biasanya minum air laut. Oh subhanallah, biasanya air laut asin. Oh subhanallah, ternyata air laut itu berubah menjadi tawar. Diminum lagi tawar. Ya Allah, kalau dia ingat sang wali malam ganjil. Ya Allah, mungkin ini adalah malam, maka dia berdoa kepada Allah. Nah ini yang perlu kalau ada kejadian aneh pada kita, ya maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu salah satu tanda malam Lailatul Qadar. Itulah cerita-cerita sedikit dari kisah-kisah para wali. Semoga kita mendapatkan barokah mereka dari guru kita. Mungkin yang terakhir kita sudahi perjumpaan di sore hari ini. Mungkin Ustaz ada kata-kata kaidah-kaidah ataupun kesimpulan dari kita yang telah kita bincang-bincangkan mulai tadi dari 1 sampai terakhir. Mungkin ada kesimpulan untuk disampaikan kepada pemirsa atau sahabat-sahabat Maliki Ismail Channel. Insyaallah. Sahabat-sahabat Maliki Ismail Channel, kesimpulannya saya dari tadi kita sudah sharing sedikit ilmu
ilmu yang sedikit ini ya, kita amalkan apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah, kita lakukan, yang nantinya akan berbuah nantinya ketika sudah melakukan ketiga cinta. Kalau sudah ada cinta diri kita kepada Habibuna Muhammad, insya Allah